Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Catherine kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya lagi kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk belajar hari ini. Walaupun kita tidak dapat belajar secara langsung, Ibu harap anak-anak Ibu dapat belajar secara maksimal dan tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak Ibu dapat mengetahui informasi mengenai gerhana bulan. Yang kedua, anak-anak Ibu dapat memahami tentang peristiwa tersebut. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat membuat laporan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, anak-anak Ibu dapat menunjukkan gerakan tarian tradisional. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5, bumiku dan musimnya. Ayo mengamati. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, mari kita pelajari uraian berikut ini. Gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Ayo kita cari informasi yang lebih rinci mengenai gerakan rotasi dan revolusi. Gerakan bulan. Berikut jenis-jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Yang pertama, rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun,
bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut ini akibat-akibat gerak bulan. Yang pertama, adanya fase-fase bulan. Yang kedua, terjadinya pasang surut air laut. Yang ketiga, terjadinya gerhana. Dan yang keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Tari Gantar merupakan tarian tradisional dari Kalimantan. Berikut ini adalah unsur-unsur gerakan tari Gantar. Yang pertama, gerakan tangan memegang kusak. Keempat jari tangan memegang kusak, menggenggam dari bawah ke atas. Sedang ibu jari melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggoncang-goncang bambu atau kusak. Tangan pergelangan yang aktif bergerak. Yang kedua, gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dan cara menggenggamnya yaitu keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai, di depan ujung jari kaki kiri. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai. Yang ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai. Kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri, dalam hitungan 1-4. Tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu, tumit kaki diangkat. Ujung jari kaki menumpu lantai. Kemudian, kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai. Berat badan pada kaki yang satunya. Keempat, gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah, pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali, dan tidak memusuhkan dada ke depan dan belakang hingga badan merendah atau mengimbangi. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu gerhana bulan terjadi karena kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Setiap tarian memiliki unsur-unsur gerakannya. Bertujuan untuk memudahkan kita dalam meniru suatu gerakan tari. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.